Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan semua hal yang berkaitan dengan install ulang laptop ataupun komputer. Kita memerlukan alat dan bahannya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah media untuk melakukan install ulang. Nah, di sini saya sangat menyarankan untuk menggunakan flash disk ya. Untuk flash disknya sendiri pilih yang mereknya bagus, kapasitasnya menyesuaikan lah ya. Tapi kalau bisa yang gede sekalian. Terus di sini jangan beli yang KW teman-teman ya. Karena saya sudah pernah nyoba beli yang mereknya SanDisk waktu itu, tapi yang KW cuman beda 10.000 sama yang ori, tapi pas dipakai gagal semuanya pokoknya. Jadi pastikan beli flash disknya itu yang beneran original. Selanjutnya ada 3 komponen yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan install ulang agar nanti install ulangnya berjalan lancar. Yang pertama ada partisi hard disk, yang kedua komputer ataupun laptop kita itu support bootingnya di mana, dan yang ketiga adalah installer Windows-nya. Yang nantinya installer Windows itu pasti akan mencocokkan dengan 2 komponen yang tadi. Nah, di sini partisi hard disk itu ada 2 ya, ada GPT, ada MBR. Kalau booting support di komputer ataupun laptop tuh juga ada 2, ada legacy dan ada UEFI. Dan di installer Windows-nya juga ada 2, ada legacy dan UEFI. Nah, di sini yang dimaksud pas itu ketika partisi hard disk-nya MBR, berarti komputer ataupun laptop kita itu pastikan dia support untuk booting di legacy, dan nanti kita akan cari installer Windows juga yang legacy tentunya. Nah, kalau misalnya dia partisi hard disk-nya GPT, berarti komputer ataupun laptopnya harus UEFI, dan installer Windows-nya juga harus nanti UEFI. Jangan sampai ada satu komponen pun yang berseberangan, nanti dijamin gagal teman-teman ya. Sebenarnya kalau yang berseberangan itu cuman installer Windows-nya ya gampang aja ya, kita tinggal cari aja atau download lagi installer Windows yang kita butuhkan. Nah, yang repot itu kalau yang berseberangan adalah partisi hard disk berseberangan dengan booting support yang ada di komputer ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Nah, kalau seperti itu kita harus merubah partisi hard disknya menyesuaikan dengan booting support komputer ataupun laptopnya. Yang tadinya MBR harus kita ubah ke GPT atau sebaliknya. Oke, langsung aja pertama kita akan cari tahu dulu komputer kita itu hard disknya terpartisi GPT atau MBR ya. Langsung aja kita ke file explorer atau Windows Explorer, masuk aja ke bagian disk PC. Di sini kita klik kanan lalu masuk ke manage. Kemudian di sini di bagian storage kita pilih disk management ya. Lalu kita bisa lihat di disk 0-nya. Disk 0 ini adalah hard disk yang tercolok di sini ya. Nanti kalau misalnya ada lagi akan muncul di bawahnya. Nah, karena punya saya cuma 1, jadi langsung aja klik kanan di sini. Terus kita masuk ke properties dan teman-teman lihat di bagian volume. Ini partition stylenya. Di sini punya saya GPT. Itu artinya berarti kalau saya mau install ulang harus menggunakan installer Windows yang UEFI ya. Kalau punya teman-teman di sini MBR, berarti nanti teman-teman harus menyiapkan installer Windows yang sifatnya legacy. Oke, selanjutnya kalau partisi hard disk kita udah tahu itu adalah GPT, selanjutnya kita akan cari tahu komputer kita itu bootingnya bisa apa aja nih, bisa legacy aja, MBR aja, atau bisa keduanya. Untuk mengetahui laptop ataupun komputer kita itu support bootingnya di legacy atau UEFI, kita perlu masuk ke BIOS dulu. Caranya, hidupkan komputer lalu tekan F2. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Walaupun ada beberapa komputer ataupun laptop yang harus menekan tombol yang selain F2. Teman-teman bisa cari dulu di internet ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke bagian BIOS ini, teman-teman tinggal geser di menu bagian boot. Dan menu ini biasanya juga berbeda-beda untuk setiap komputer atau laptopnya. Nah, di sini kalau punya saya, teman-teman bisa lihat aja di bagian boot modenya. Di sini punya saya tersetting legacy ya. Nah, kalau kita pilih di sini misalnya ada pilihan 2 yang seperti ini, itu artinya komputer saya ini atau laptop saya ini bisa support untuk UEFI dan untuk legacy. Jadi tinggal kita sesuaikan aja perlunya mau pakai yang mana. Nah, kalau tadi karena hard disk saya partisinya itu GPT, jadi di sini saya harus memilih UEFI ya. Tidak boleh pilih legacy karena nggak nyambung tuh nanti. Langsung aja kita save lalu exit ya. Tapi kalau tidak ada ditemukan pilihan menu UEFI dan legacy tadi, berarti komputer teman-teman cuma support satu booting aja. Bisa itu legacy aja, bisa juga UEFI aja. Untuk mengetahuinya, kita masuk dulu ke run atau tekan Windows R seperti ini, lalu ketikkan msinfo 32. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Tekan OK.
Nah, di bagian BIOS mode, di sini kita bisa lihat bahwa di sini booting supportnya adalah UEFI. Selanjutnya yang terakhir untuk installer Windows-nya menyesuaikan dengan dua komponen yang tadi ya. Nah, tapi sebelum kita download installer Windows-nya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu minimum spesifikasi untuk Windows tersebut itu apa. Kita cek apakah komputer kita itu nanti bisa dipakaikan Windows tersebut atau tidak. Nah, untuk mengeceknya kita masuk aja ke Google Chrome atau browser lainnya juga bisa sebenarnya. Terus tulis spesifikasi minimum Windows 11. Misalnya mau cari Windows 11 ya. Tambahkan juga 64 bit atau 32 bit di belakangnya. Itu untuk opsional aja. Nah, di sini ada banyak nanti artikel yang menunjukkan. Di sini saya pilih satu yang Kompas aja ya. Saya pilih yang Kompas, terus saya scroll ke bawah. Nah, ini langsung aja di bagian sini. Teman-teman bisa lihat spesifikasi minimumnya itu seperti ini. CPU atau komputer kita itu harus kecepatannya 1 GHz. Itu minimal. Nah, dan RAM-nya itu minimal harus 4 GB. Terus storage itu adalah penyimpanan atau harddisknya 64 GB minimal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bootingnya itu cuman bisa support di UEFI. Dan terakhir displaynya harus 6 inci atau 720p. Selain kita mengecek spesifikasi minimum, saya sangat menyarankan untuk ngecek juga ketersediaan driver untuk Windows yang akan kita pakai. Walaupun tanpa driver pun sebenarnya laptop kita itu bisa berjalan aja sih, cuman kurang maksimal nantinya, takutnya seperti itu. Untuk mengecek ketersediaan driver, kita bisa melalui situs resmi merek laptop kita, atau kita bisa memakai pihak ketiga. Di sini biasanya saya pakai Driverscape. Teman-teman tinggal tuliskan seperti ini aja di browsernya, nanti pilih yang paling atas ya, driverscape.com. Nah, di sini tinggal pilih aja merek yang akan kita cek ketersediaan drivernya. Contohnya di sini saya mau Asus, terus di sini kita pilih yang laptop and desktop. Nah, kemudian di sini ya tinggal pilih aja tipenya yang mana. Kalau misalnya di halaman 1 nggak ada, kita pindah ke halaman berikutnya dan seterusnya. Misalnya di sini saya akan cek yang G750JH ya. Nah, disinilah kita bisa ngecek ketersediaan drivernya. Kita buka di bagian operating system. Nah, untuk tipe yang ini Asus G750JH ini udah tersedia ya drivernya, mulai dari XP sampai ke yang terbaru itu Windows 10 di sini. Nah, karena Windows 11 itu baru muncul ya di akhir 2022, sekarang videonya saya rekam. Kemungkinan besar kalau misalnya dia support ke Windows 10 seperti ini, untuk Windows 11 juga kemungkinan besar support ya teman-teman. Oke, kalau semuanya sudah ready ya. Tadi pertama kita udah menyiapkan flash disknya, atau sudah mencocokkan semua 3 komponen tadi, baik itu partisi hard disk, terus booting support di laptop ataupun komputernya, terus installer Windowsnya juga udah ke download. Sekarang tahap terakhir memasukkan si installer Windowsnya tadi ke flash disk yang teman-teman udah siapkan. Nah, di sini untuk memindahkannya kita tidak bisa langsung copy paste seperti file biasanya ya. Kita harus menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasinya sendiri saya menyarankan kalau misalnya teman-teman ingin menginstal ulang laptop sendiri, berarti satu kali pakai lah ya. Itu lebih baik teman-teman menggunakan aplikasi Rufus. Tapi kalau misalnya ingin melakukan usaha install ulang seperti saya sangat menyarankan teman-teman memakai aplikasi AIO Boot Extractor. Teman-teman bisa langsung aja loncat ke video yang ini ya.